Jadi maunya saya, gimana caranya Bapak dan Ibu melihat ini bukan masalah. Emang kenapa sih Pak Haji kalau ini lihat masalah, nanti ucapan adalah doa, nanti jadi masalah lagi. Tapi kalau ini Bapak lihat bahwa ini memang subhanallah, jadi kita makin dekat sama Allah, wow, Allahnya takjub. Akhirnya kita dikasih jalan dan solusi. Amin. Ya, harus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Alhamdulillah ya. Hari ini saya mau seperti tamu saya tadi privat di Aeon Mall. Jadi dipelajarin kenapa hajatnya lemot. Semua saya pelajarin kenapa hajatnya lemot. Nggak tahunya hajatnya yang bikin lemot cuman satu. Jadi Tuhan kecil. Nah, nggak boleh. Kalau Bapak dan Ibu coba ingat-ingat, pernah gak jadi Tuhan kecil? Nah, pernah ke suami, atau suami ke istri, atau istri ke anak, atau Bapak ke karyawan. Apa sih Ji contohnya Tuhan kecil? Banyak. Kira-kira udah bisa mengkira-kira belum? Pernah jadi Tuhan kecil? Ibu atau Bapak? Belum? Belum? Aduh, jangan. Jadi Tuhan kecil itu seperti gini Pak. Kalau mama nggak kerja, kamu nggak mungkin sekolah sayang. Kalau ngandelin dari papa mah nggak cukup. Nah, itu jadi Tuhan kecil buat para istri. Nah, suami juga begitu. Kalau aja gua nggak ngobjek, kita nggak bisa hidup seperti ini. Ya nggak boleh. Walaupun bapak ngobjek, kalau Allah nggak ridoin, juga nggak jadi juga, ya kan? Ya. Nah, mau saya, biar Allahnya ridho, apa yang ibu perbuat dan apa yang bapak udah perbuat, biar Allah tuh ridho. Bisa gak ibu bantu saya atau bapak bantu saya menerima dulu takdirnya Allah. Nah, takdirnya Allah apa sih? Ya, yang sekarang ini nih sekarang utang belum lunas. Ya maksudnya terima dulu. Itu kan memang hobi kita ngutang. Jangan dihilangin tuh hobi, tetap aja. Ya. Ya maksudnya itu kan udah terjadi. Semua yang udah terjadi, walaupun itu memang nggak disukain atau disukain, itu pastilah udah seizin Allah, kan udah terjadi. Kecuali belum. Nah, mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu bantu saya terima dulu nih takdirnya Allah, supaya Bapak dan Ibu cepat diangkat nih sama Allah. Nah, diganti dengan terkabul. Sekarang gimana mau diangkat kesulitannya sama Allah, diganti sama terkabul? Orang dan Bapak dan Ibu selalu nyesel. Coba kalau dulu gua nggak minjem, nggak begini kali jadinya. Nggak boleh. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu bantu saya? Bisa. Nerima dulu takdir Allah subhanahu wa ta'ala atau takdir Tuhan. Kondisi yang sekarang ini, perusahaan yang tadinya 15 tinggal 2. Jangan diseselin. Wah, ini gara-gara si ini nih. Kalau aja dia nggak nakal, mungkin perusahaan saya masih 15 nih. Ah, Bapak nggak boleh ngomong begitu. Jadi Bapak perusahaannya 15, sekarang tinggal 2, jangan disalahin tuh orang-orang itu. Yang disalahin siapa dong Ji? Saya, Pak Haji Dwi. Kok disalahin? Kan saya tiap malam berdoa buat Bapak, biar perusahaannya habis. Karena kalau nggak habis kan nggak datang kemari. Jadi yang disalahin saya aja Pak. Jadi karyawan jangan disalahin. Emang saya tiap malam berdoa buat Bapak, biar perusahaannya habis. Sisain 2 ya Allah, sisain 2. Jadi maksud saya, kita ini suka nyalahin. Gara-gara direktur lah nggak bisa megang perusahaan, gara-gara inilah. Jangan, nggak ada kata gara-gara. Tidak ada kata gara-gara. Semua ini udah seizin Allah. Herannya tadi yang datang sebagian pulang, toh cukup juga tuh sampai ujung penuh. Oh, ke ujung tuh penuh. Coba kalau tadi nggak sebagian pulang, ya kan? Iya. Jadi nggak ada istilah besok pun ada. Kenapa saya sampai malam? Karena kita tadi privat dari jam 7 pagi di Starbucks Sentul sampai jam 10. Jam 10 kita di Aeon Mall. Nah, dari jam 10 sampai jam 11, jam 11 kita cut, pindah ke Starbucks Bogor sampai jam 3, jam 3 lanjut lagi di Aeon Mall sampai jam 10 stuck, kita lanjut lagi tadi di
luar di bubur Kuangtung, baru selesai. Mau saya dari sekian privat itu cuman satu tuh, seperhatiin tuh semua. Apa tuh? Jadi Tuhan kecil. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu karena pernah jadi Tuhan kecil, nanti sampai rumah pengakuan dosa sama Allah. Allah, ampuni saya, kesulitan saya hari ini, atau hutang saya hari ini, atau aset saya mau dilelang hari ini, atau rumah saya mau disita hari ini, itu bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah rumah mau dilelang, utang belum lunas, pinjol telepon terus, telah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Kalau saja pinjol tidak ngejar-ngejar saya, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu. Namanya apa ya namanya? Bahwa ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah pinjol, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin bangun jam 00. Saya jadi rajin senyum. Saya jadi rajin tahajud. Saya jadi rajin mandi malam. Saya jadi rajin baca Quran. Kalau aja saya nggak kelilit pinjol atau KTA, mungkin ibadah saya nggak sedekat ini. Nah, nanti Allahnya takjub. Ini kan enggak. Kita malam-malam nangis di sajadah. Janganlah. Jadi maunya saya, gimana caranya Bapak dan Ibu melihat ini bukan masalah. Emang kenapa sih Pak Haji kalau ini lihat masalah, nanti ucapan adalah doa, nanti jadi masalah lagi. Tapi kalau ini Bapak lihat bahwa ini memang subhanallah, jadi kita makin dekat sama Allah, wow, Allahnya takjub. Akhirnya kita dikasih jalan dan solusi. Ya, harus ya. Oke, jadi Bapak nyambung ya. Kalau yang kedua kan Bapak udah tahu ya, ada tamunya RDAY yang utangnya lunas karena nyumpahin. Ya kan, udah tahu kan? Kalau kita biasa nyumpahin yang negatif, terkabul. Nah, coba kita nyumpahin yang positif. Apa tuh nyumpahin yang positif? Nah, nyumpahin yang positif itu pokoknya nih, kalau sandalnya gue hilang, utang pinjol gue lunas. Nah, gue maunya begitu. Mulai hari ini, biar hajatnya cepat terkabul, bisa nggak Bapak dan Ibu kalau nyumpahin yang positif? Karena kalau Ibu nyumpahin yang negatif, itu langsung terkabul. Kenapa nggak diganti sama yang positif? Emang contohnya apa sih Pak Haji kalau nyumpahin yang negatif? Banyak lah, nggak usah disebut. Nah, saya contoh yang positif aja. Saya punya anak paling kecil namanya Fauji, laki, hobinya main air. Nah, saya nyumpahinnya positif. Fauji, jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard 2, hitam genep, putih ganjil. Toyota Alphard saya 2. Yang hitam tadi saya pakai itu plat nomor genep, yang putih ganjil. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu begitu, nyumpahinnya yang positif. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon, ada Rubicon. Nah, coba Bapak dan Ibu nyumpahinnya yang positif mulai hari ini. Terus aja lihat. Paling lama berapa sih Ji? Paling lama 99 hari Asmaul Husna. Itu aja yang diucap terus. Nanti itu terkabul. Ji, berarti gue mesti ngobrol Rubicon dong? Jangan. Kan Rubicon udah saya praktekin. Masa Ibu Bapak Ibu Rubicon? Janganlah. Apa tuh nyumpahinnya? Biar semuanya ke global. Kaya raya tajir melintir. Nanti kalau Rubicon kayak saya loh, punya Rubicon doang. Nanti garasinya nggak muat. Nanti garasinya nggak punya. Akhirnya garasinya ditaruh di lapangan. Ya Allah. Sayang. Jadi kaya raya aja tajir melintir. Seperti siapa? Mas Abi dan Mbak Melisa. Waktu itu saya sabdain, Bi, Lisa, saya maunya kamu harus punya rumah 1000 meter ya, 1400 meter ya, harus. Nah, karena dia nyumpahinnya positif, rumahnya Abi sama Lisa, itu yang di YouTube ada di vlog yang cair 200 miliar dalam waktu 3 bulan. Nah, dia rumahnya sekarang 2200 meter. Dalam waktu berapa? 4 bulan. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu, coba rumahnya di atas 1000 meter. Hari ini saya mau Bapak dan Ibu hajatnya besok harus terkabul. Makanya nanyanya sampai tuntas. Karena kalau nggak tuntas kan sayang. Ya, Bang. Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Suherman, saya Ya. dari Palas, Lampung Selatan. Ya. Saya datang kemari pengen curhat sama Pak Haji karena Ya. saya kelilit utang bank, pengen cepat lunas.
kaya raya. Kalau Bapak mau pakai ilmunya RDIY yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, boleh. Kalau Bapak nggak mau juga, pilih aja yang mana, mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim, atau mau pakai gimmick-gimmick yang tadi, kan banyak pilihan, Pak. Ji, bisa nggak digabung semuanya? Udah sedekah ekstrim, ibadah ekstrim, gimmick-gimmicknya dipraktekin. Alhamdulillah kalau sedekah ekstrim udah saya laksanakan kemarin. Sedekah ekstrim tuh yang paling manjur, tokcer banget setelah kita udah pelajarin. Sedekah senilai makanan favoritnya Bapak atau yang pemilik hajat. Bapak sukanya makannya apa? Kali jumlah anak yatim yang doain kali 12. Ji, bisa gak kalau gue sedekah Jumat barokah 1 juta? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau greget ya kayak gitu. Ada lagi? Ya. Oke, terima kasih banyak. Boleh. Sekian, terima kasih. Yuk, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mbak, Ibu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.